Kenaikan nilai pasar Jay Itzes mencapai angka fantastis. Kini Juventus harus siap bayar 337 miliar untuk bintang timnas Indonesia ini. Jay Itzes menunjukkan kepada dunia bahwa ia layak diperhitungkan di Eropa. Namun dengan harga yang begitu tinggi, apakah Juventus akan berani memecahkan rekor transfernya? Semua orang penasaran dengan keputusan besar yang akan diambil. Shin Tae-yong kembali mengamuk. Tantangan mengguncang dunia sepak bola Indonesia, apa tujuanmu menghancurkan kami? Shin Tae-yong akhirnya tak bisa diam lagi setelah terus dihujani serangan pasca pemecatannya oleh PSSI. Dalam suasana hati yang murka, pelatih asal Korea Selatan ini melontarkan pertanyaan tajam kepada pihak yang menyerangnya. Apa tujuanmu? Ia menuntut kejelasan atas segala fitnah yang diterima. Ini adalah langkah berani yang mengancam dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki mimpi yang sangat ambisius untuk timnas Indonesia. Tak hanya ingin timnas lolos kedua edisi Piala Dunia berturut-turut, ia juga bertekad agar Indonesia kembali ke Olimpiade pada 2028. Dan yang paling mengejutkan, Erick menargetkan Indonesia masuk 50 besar FIFA pada 2045. Apa yang membuatnya begitu yakin timnas Indonesia bisa mencapai semua ini? Temukan alasannya hanya di sini. Mengejutkan, Calvin Verdonk masuk tim terbaik Eredivisie lagi. Apakah ini bukti dia layak jadi bek kiri terbaik Indonesia? Tak hanya sekali, Calvin Verdonk kembali masuk daftar pemain terbaik Eredivisie. Apakah ini pertanda dirinya adalah bek kiri terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Statistiknya luar biasa, bahkan bisa bersaing dengan pemain top Eropa. Kejutan besar, 5 pemain era Luis Milla yang bisa dipanggil Patrick Kluivert nomor 1 masih tajam di Liga 1. Apakah Patrick Kluivert akan mengembalikan kejayaan para pemain yang pernah berjaya di era Luis Milla? Beberapa nama ini sempat jadi tulang punggung timnas Indonesia, tetapi kini mulai terlupakan. Dengan gaya permainan Kluivert yang berbeda, akankah mereka kembali berseragam Garuda? Jangan kaget kalau nama nomor 1 masih tampil gemilang. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kenaikan nilai pasar Jay Itzes mencapai angka fantastis. Kini Juventus harus siap bayar 337 miliar untuk bintang timnas Indonesia ini. Jay Itzes menunjukkan kepada dunia bahwa ia layak diperhitungkan di Eropa. Namun dengan harga yang begitu tinggi, apakah Juventus akan berani memecahkan rekor transfernya? Semua orang penasaran dengan keputusan besar yang akan diambil. Sebelum muncul kabar bahwa Juventus tertarik mendatangkannya, nilai pasar Jay Itzes ternyata sudah mengalami lonjakan yang signifikan. Menurut data dari Transfermarkt, pemain andalan Venezia FC ini kini memiliki nilai pasar sebesar 3 juta euro atau setara dengan 50 miliar. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya ia hanya bernilai 2 juta euro. Kenaikan nilai pasar Jay Itzes menjadi 3 juta euro terjadi pada 18 Desember 2024, menandakan performa impresifnya di Serie A semakin diakui. Tidak mengherankan jika kini Juventus, raksasa Italia, mulai mengincarnya untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun Venezia FC tampaknya tidak ingin kehilangan bintang mereka begitu saja. Klub tersebut memasang harga fantastis untuk Jay Itzes, yaitu 20 juta euro atau sekitar 337 miliar. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis kenamaan Italia Antonello Anglini dalam unggahan di akun X pribadinya pada 1 Februari 2025. Juve sekarang setelah negosiasi antara Giuntoli dan Lens untuk Danso telah gagal, tulis Antonello Anglini.
Juventus telah meminta Venezia untuk Itzes, tetapi permintaannya adalah 20 juta euro, tak dapat dinegosiasikan. Saat ini Juventus tengah berjuang di papan atas klasemen Serie A. Tim berjuluk Bianconeri itu berada di peringkat kelima dengan 37 poin, tertinggal cukup jauh dari pemuncak klasemen Napoli yang sudah mengoleksi 53 poin. Juventus juga harus bersaing ketat dengan Lazio yang ada di peringkat keempat dengan 39 poin. Sementara itu, Jay Itzes terus menunjukkan performa luar biasa bersama Venezia FC. Pemain berusia 24 tahun ini telah tampil dalam 21 pertandingan musim ini dengan total waktu bermain mencapai 1.868 menit. Bahkan, ia juga telah mencetak 1 gol untuk timnya. Menariknya, Jay Itzes dipercaya menjadi kapten Venezia FC dalam laga melawan Udinese Calcio pada pekan ke-23 Serie A Italia yang digelar pada Sabtu 1 Februari 2025. Sayangnya dalam pertandingan itu, Venezia FC harus menelan kekalahan 2-3. Bagaimana menurut kalian? Apakah Juventus harus berani mengeluarkan 20 juta euro untuk mendatangkan Jay Itzes? Ataukah lebih baik ia tetap bertahan dan membawa Venezia keluar dari zona degradasi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong kembali mengamuk. Tantangan mengguncang dunia sepak bola Indonesia, apa tujuanmu menghancurkan kami? Shin Tae-yong akhirnya tak bisa diam lagi setelah terus dihujani serangan pasca pemecatannya oleh PSSI. Dalam suasana hati yang murka, pelatih asal Korea Selatan ini melontarkan pertanyaan tajam kepada pihak yang menyerangnya. Apa tujuanmu? Ia menuntut kejelasan atas segala fitnah yang diterima. Ini adalah langkah berani yang mengancam dunia sepak bola Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara dengan nada penuh kemarahan. Pelatih asal Korea Selatan itu merasa terus-menerus diserang oleh pihak-pihak tertentu setelah dirinya resmi dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025. Seolah tak cukup dengan pemecatan tersebut, berbagai tudingan miring terus diarahkan kepadanya, termasuk dugaan bahwa dirinya menggunakan buzzer di media sosial. Hal ini mencuat setelah hasil penelitian dari drone emprit yang dikutip oleh Football Institute menyebutkan adanya akun bot yang terorganisir untuk mendukung Shin Tae-yong di media sosial. Setelah kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025, Shin Tae-yong sebenarnya ingin menikmati momen bersama keluarganya. Ia bahkan merasa sangat bersyukur atas dukungan luar biasa dari supporter Indonesia yang mengantarnya di bandara. Halo semuanya, saya telah kembali dengan selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan luar biasa dari penggemar Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Dikutip dari Bola Sport. Namun suasana hatinya berubah drastis ketika berbagai tuduhan miring terus diarahkan kepadanya. Shin Tae-yong pun tidak bisa tinggal diam lagi. Saya kembali tanpa berkomentar apapun karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar, tegas Shin Tae-yong. Tak main-main, ia dengan lantang menegaskan bahwa semua rumor yang beredar adalah fitnah. Shin Tae-yong bahkan memberikan sinyal bahwa ia tidak akan tinggal diam jika serangan ini terus berlanjut. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini, ungkapnya dengan nada serius. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga mempertanyakan niat sebenarnya dari pihak-pihak yang menyerangnya. Apakah mereka ingin menghancurkan timnas Indonesia yang selama ini sudah mengalami kemajuan pesat? Terakhir, saya ingin bertanya kepada mereka yang menyerang saya dengan cerita yang tidak benar, kata Shin Tae-yong. Apa tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia dan saya raih? Apakah itu akan membantu sepak bola Indonesia?
Bagaimana menurut kalian pencinta sepak bola Indonesia? Apakah Sintayong memang sengaja dijatuhkan oleh pihak tertentu? Ataukah ini hanya upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki mimpi yang sangat ambisius untuk Timnas Indonesia. Tak hanya ingin Timnas lolos kedua edisi Piala Dunia berturut-turut, ia juga bertekad agar Indonesia kembali ke Olimpiade pada 2028. Dan yang paling mengejutkan, Erick menargetkan Indonesia masuk 50 besar FIFA pada 2045. Apa yang membuatnya begitu yakin Timnas Indonesia bisa mencapai semua ini? Temukan alasannya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir benar-benar tak main-main dalam membangun sepak bola Indonesia. Tak hanya sekadar mimpi, Erick sudah menyiapkan target ambisius yang akan mengubah wajah Garuda di kancah dunia, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube The Highway, Erick Thohir mengungkapkan rencana besar yang bisa membuat Timnas Indonesia mencetak sejarah baru. Menurut Erick, Indonesia harus berani bermimpi besar. Dalam 5 tahun ke depan, Timnas Indonesia ditargetkan bisa tampil di 2 edisi Piala Dunia secara beruntun. Artinya, Garuda harus lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2030. Ini bukan sekadar wacana, melainkan target yang benar-benar ingin diwujudkan. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir penuh keyakinan. Bukan hanya Piala Dunia, Erick juga ingin Timnas Indonesia kembali ke Olimpiade. Setelah gagal di Olimpiade 2024, Erick berambisi agar Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 di Los Angeles. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk Timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali tinggal 1 pertandingan lagi, kata Erick dengan nada penuh penyesalan. Kami akan mencoba lagi karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Untuk mencapai target besar ini, Erick menekankan bahwa pembangunan Timnas harus dilakukan dari level usia muda. Bukan sekadar wacana, semua kelompok usia Timnas kini telah menembus putaran final Piala Asia 2024-2025. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami, ujar Erick Thohir. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, dan senior lolos ke Piala Asia. Menurut Erick, Indonesia adalah raksasa sepak bola yang sedang tidur. Dengan populasi 280 juta jiwa dan sepak bola sebagai olahraga nomor 1, potensi ini harus dimaksimalkan. Tak hanya Piala Dunia dan Olimpiade, Erick Thohir juga punya target jangka panjang yang tak kalah mencengangkan. Pada tahun 2045, ia ingin melihat Timnas Indonesia masuk 50 besar peringkat FIFA. 2045, saya ingin menjadi 50 besar. 50 besar. Kalau dihitung-hitung dengan semua angka data yang kita punya, menurutku kita bisa masuk 50 besar, ujar Menteri BUMN itu dengan optimisme tinggi. Namun, ia menekankan bahwa Indonesia masih lemah dalam manajemen dan kontinuitas. Erick menegaskan bahwa membangun sepak bola bukan seperti lari 100 meter, tetapi sebuah maraton panjang yang membutuhkan kesabaran dan strategi matang. Meski punya generasi emas, bukan berarti tim bisa finish nomor 1. Ini adalah sesuatu yang terus kami bangun dengan bakat yang kami miliki, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia benar-benar bisa mewujudkan target besar ini? Apakah Garuda bisa menggebrak dunia dan menjadi salah satu kekuatan besar sepak bola? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mengejutkan.
Calvin Verdonk masuk tim terbaik Eredivisie lagi. Apakah ini bukti dia layak jadi bek kiri terbaik Indonesia? Tak hanya sekali, Calvin Verdonk kembali masuk daftar pemain terbaik Eredivisie. Apakah ini pertanda dirinya adalah bek kiri terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Statistiknya luar biasa, bahkan bisa bersaing dengan pemain top Eropa. Kabar membanggakan datang dari Calvin Verdonk. Bek kiri timnas Indonesia ini kembali mencuri perhatian di Eredivisie dan berhasil masuk dalam tim terbaik bulan Januari 2025. Ya, nama Calvin Verdonk resmi tercantum dalam daftar 11 pemain terbaik Eredivisie bulan ini, seperti yang dikonfirmasi melalui laman resmi Eredivisie. Yang lebih membanggakan lagi, Verdonk menjadi satu-satunya pemain Indonesia dalam daftar prestisius ini. Tak heran jika Verdonk terpilih. Bek berdarah Moulabo ini benar-benar tampil ganas bersama NEC Nijmegen sepanjang Januari 2025. Dalam 2 laga awal tahun ini, Verdonk bukan hanya sekadar pengisi lini pertahanan, tapi juga membantu tim meraih kemenangan penting. Pada 19 Januari 2025, NEC Nijmegen menghancurkan Fortuna Sittard 4-1. Verdonk mencetak gol ketiga dalam laga tersebut pada menit ke-71, sebuah gol yang menjadi momen spesial bagi dirinya di musim ini. Sebelumnya di pertandingan perdana Januari 2025, NEC Nijmegen sukses menang 1-0 atas PEC Zwolle di laga tandang. Verdonk tampil solid di lini pertahanan dan berkontribusi besar dalam clean sheet timnya. Dengan performa luar biasa ini, Verdonk kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie musim ini. Prestasi kedua di tim terbaik Eredivisie. Ini bukan pertama kalinya Verdonk masuk dalam tim terbaik Eredivisie. Sebelumnya pada November 2024, Verdonk juga berhasil masuk daftar ini setelah tampil gemilang bersama NEC Nijmegen. Kini dengan pencapaian terbaru di Januari 2025, bek 27 tahun ini semakin membuktikan konsistensinya. Performa apik Verdonk juga berlanjut saat NEC Nijmegen menghadapi PSV Eindhoven. Pada laga tersebut, NEC Nijmegen sukses menahan imbang PSV dengan skor 3-3 dan Verdonk kembali tampil sebagai starter. Tim terbaik Eredivisie ini disusun berdasarkan statistik dari Opta yang menganalisis performa pemain secara objektif, voting dari fans yang juga berperan dalam pemilihan Man of the Match. Metode yang sama juga digunakan untuk menentukan pemain terbaik Eredivisie dan Johan Cruyff Talent of the Year yang akan diumumkan di akhir musim. Bagaimana menurut kalian? Apakah Calvin Verdonk bisa terus mempertahankan performa luar biasa ini dan membawa timnas Indonesia makin bersinar? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kejutan besar. 5 pemain era Luis Milla yang bisa dipanggil Patrick Kluivert nomor 1 masih tajam di Liga 1. Apakah Patrick Kluivert akan mengembalikan kejayaan para pemain yang pernah berjaya di era Luis Milla? Beberapa nama ini sempat jadi tulang punggung timnas Indonesia, tetapi kini mulai terlupakan. Dengan gaya permainan Kluivert yang berbeda, akankah mereka kembali berseragam Garuda? Jangan kaget kalau nama nomor 1 masih tampil gemilang. Dalam perjalanan timnas Indonesia, era Luis Milla menghadirkan sejumlah talenta luar biasa yang kini mulai meredup seiring berjalannya waktu. Namun dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, akankah beberapa nama dari era Milla kembali bersinar? Beberapa pemain yang dulu menjadi andalan sang pelatih asal Spanyol kini punya peluang untuk dilirik lagi. Di tengah sibuknya PSSI dalam proses naturalisasi pemain seperti Ole Romney, Dion Marks, dan Tim Gaypens, peluang pemain lokal yang pernah membela Garuda di masa lalu juga patut dipertimbangkan. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. 1.
Hanif Syahbandi, gelandang bertahan yang dulu sering dipanggil Milla. Nama Hanif Syahbandi mungkin sudah jarang terdengar di timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Padahal di era Luis Milla, pemain kelahiran 7 April 1997 ini hampir selalu mendapat tempat dalam skuad Garuda. Dengan total 9 caps di timnas Indonesia, laga terakhir Hanif bersama tim nasional terjadi pada Oktober 2019 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat ini bersama Persija Jakarta, ia tampil dalam 18 pertandingan dan mencetak 2 gol di Liga 1. Apakah Kluivert akan memberikan kesempatan kedua bagi Hanif? 2. Rezaldi Hanusa, bek sayap andal yang kini berjuang pulih cedera. Nama lain yang patut diperhitungkan adalah Rezaldi Hanusa. Bek kelahiran 7 November 1995 ini dikenal sebagai salah satu anak emas Luis Milla saat masih menangani timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung ini sering mendapat kepercayaan tampil dalam laga persahabatan maupun Asian Games 2018. Namun di era Shin Tae-yong, cedera membuatnya kehilangan tempat di skuad Garuda. Saat ini, Rezaldi masih dalam proses pemulihan dan baru mencatat 1 penampilan di Liga 1 musim ini. Jika kembali ke performa terbaiknya, apakah dia layak dipanggil Patrick Kluivert? 3. Septian David Maulana, gelandang kreatif yang bersinar di era Milla. Di posisi ketiga ada Septian David Maulana, pemain yang bersinar di bawah asuhan Luis Milla. Gelandang kelahiran 2 September 1996 ini bahkan 2 kali tampil di Asian Games 2018. Di level timnas Indonesia, Septian telah mengoleksi 10 caps dengan laga terakhirnya terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2019. Meski tak lagi berseragam Garuda, performanya di PSIS Semarang tetap apik, mencatat 16 penampilan, 3 gol, dan 2 assist di Liga 1. Apakah dia masih punya tempat di timnas Indonesia yang kini tengah mencari gelandang kreatif? 4. Sadil Ramdhani, winger lincah yang sudah lama tak dipanggil timnas. Di posisi kedua ada Sadil Ramdhani, pemain yang dulu menjadi pilihan utama Luis Milla. Pelatih asal Spanyol itu bahkan memberikan debut bagi Sadil di timnas Indonesia. Pemain kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara ini punya 26 caps dan mencetak 2 gol untuk tim Garuda. Namun sejak Januari 2024, ia tak lagi dipanggil Shin Tae-yong. Saat ini Sadil masih berkarier di Sabah FC Liga Super Malaysia dan sudah mencatat 10 pertandingan dengan 3 gol musim ini. Dengan skill yang masih mumpuni, apakah Sadil bisa masuk rencana Patrick Kluivert? 5. Stefano Lillipali, gelandang serang senior yang masih tajam. Nama terakhir yang tak boleh dilewatkan adalah Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi kelahiran Amsterdam 10 Januari 1990 ini memiliki 30 caps bersama timnas Indonesia. Di era Luis Milla, Lillipali adalah pemain kunci yang sering menjadi motor serangan tim Garuda. Namun sejak uji coba melawan Turkmenistan pada 9 Agustus 2023, namanya mulai tersisih dari timnas. Meski begitu, statistiknya di Liga 1 tetap mengesankan, 19 pertandingan, 4 gol, dan 4 assist. Dengan usianya yang akan menginjak 35 tahun pada Januari 2025, apakah Vano masih pantas membela timnas Indonesia? Dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia, bukan tak mungkin beberapa nama dari era Luis Milla kembali dilirik. Namun, apakah mereka masih layak memperkuat Garuda? Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah dan sebutkan siapa yang paling pantas kembali ke timnas.